Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizul Mafiro, peserta PPG Daljabat 1 tahun 2025 LPTK IAIN Ponorogo. Saya akan melaksanakan ujian kinerja materi pengaruh pembaruan Islam di Indonesia, materi kelas 11 Madrasah Aliyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya saya akan mengabsen anak-anak yang hadir hari ini. Siapa saja yang nggak masuk? Aziza Mulia. Kenapa? Izin. Terus ada siapa lagi? Muhammad Haki. Lalu yang nggak masuk lagi ada siapa? Oriza. Kenapa? Sakit. Kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh ya. Terus yang Haki tadi kalau ada acara, ada kepentingan, semoga kepentingannya cepat selesai. Amin. Masih semangat semuanya? Masih. Hari ini kita akan mempelajari pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Sebelum masuk ke materi hari ini, saya akan memberikan tes diagnostik kepada kalian sebelum memulai pelajaran untuk mengukur pengetahuan kalian di materi kali ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk tesnya saya akan mengirim link di grup WA. Segera dilihat WA-nya, dibuka HP-nya masing-masing. Sudah? Silahkan dibuka dan diisi. Diisi sesuai dengan namanya, kelasnya. Oke, sudah ada yang menjawab. Ada Karel. Apa yang kalian ketahui tentang pembaruan Islam? Dijawab dengan perkembangan Islam yang mengikuti zaman. Benar tak mboten? Benar apa tidak? Benar ya. Perkembangan Islam yang mengikuti perkembangan zaman. Apakah pembaruan Islam juga masuk ke Indonesia? Ya. Gimana masuknya? Yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Terus, jika kamu menjawab iya, coba jelaskan pengaruh adanya pembaruan Islam di Indonesia. Ada yang jawab pembentukan organisasi keislaman, pengembangan pendidikan, dan munculnya perlawanan terhadap penjajahan. Oke, dari sekian banyak yang sudah menjawab, saya rasa sudah hampir paham pengaruh pembaruan Islam masuk ke Indonesia. 20 Masehi. Pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Gagasan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dipahami baik oleh tokoh-tokoh gerakan pembaruan di Indonesia. Islam merupakan agama yang pertama menyeru pada perubahan. Atas apa dan bagaimana perlunya perubahan secara hanif untuk menuju pada kebenaran yang hakiki. Dengan mengakui adanya perubahan menuju modernisasi, berbagai upaya pembaruan ditempuh oleh para ulama-ulama Indonesia. Munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam menandakan tumbuhnya benih-benih nasionalisme dalam pengertian modern. Bangsa Indonesia mulai menyusun strategi untuk bangkit melawan penjajah. Umat Islam harus berperan aktif dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Dari buku Haji Abdul Mukti Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu
1. Adanya penyertaan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 3. Adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. 4. Adanya gejala dari golongan intelijensia tertentu yang merendahkan Islam. 5. Adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Para ulama pembaharu Islam melakukan 5 gerakan besar pembaruan, yaitu 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh kebiasaan yang bukan Islam. 2. Mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Mereformasi penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. 4. Mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. 5. Melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. 5 gerakan pembaruan tersebut bukan peristiwa yang terjadi begitu saja, akan tetapi secara langsung atau tidak langsung memiliki akar panjang sejarah dari tokoh pembaru Islam di Mesir, India, dan Turki. Pengaruh tersebut berlangsung melalui proses pendidikan dan bahan bacaan, surat kabar atau majalah. Pada akhir abad ke-19, ada banyak kaum muslim di Indonesia yang belajar ke Mekah dan Mesir. Di sana mereka bersentuhan dengan ide-ide pembaruan. Oke, selesai. Itu tadi penjelasan tentang pengaruh gerakan pembaruan di Indonesia. Tapi belum lengkap bagaimana proses masuknya dan bagaimana dampak dari masuknya pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana pengaruh pembaruan itu masuk, bagaimana proses pengaruh pembaruan itu masuk, dan dampak dari pembaruan itu masuk ke Indonesia, melahirkan apa saja, dan lain sebagainya. Kita lihat PowerPoint ya kali ini. Oke, sebelum saya jelaskan materi kali ini, saya akan memberitahu kalian capaian pembelajaran yang harus kita capai di materi kali ini, yaitu peserta didik dapat menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan, kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan sebagai inspirasi menjadi muslim yang berwawasan global serta adaptif dalam menghadapi masa kini dan masa yang akan datang. Lalu, tujuan pembelajaran kali ini adalah menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan sebagai inspirasi untuk mengamalkan sikap semangat juang yang tinggi. Yang kemarin ya, materi yang sebelumnya tentang kemunduran Islam. Lalu menganalisis peran umat Islam pada masa kemerdekaan sebagai inspirasi untuk mengamalkan sikap semangat juang tinggi, yaitu di materi yang tokoh-tokoh pembaruan kemarin. Ada tokoh siapa saja? Jamaluddin Al-Ghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Ali Asyar, terus ada Muhammad Iqbal. Tokoh-tokoh tersebut, peran umat Islam tersebut menjadikan kita mengamalkan sikap dan semangat juang yang tinggi untuk meraih kemerdekaan. Lalu, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis peran umat Islam pasca kemerdekaan sebagai inspirasi untuk mengamalkan sikap inovatif, kreatif, dan dinamis. Jadi menganalisis peran umat Islam setelah kemerdekaan, yang dimana kalau di Indonesia adalah dengan lahirnya organisasi-organisasi Islam. Oke, kita masuk ke materi. Pembaruan Islam di Indonesia. Pada awal abad ke-20, ide-ide pembaruan telah turut mewarnai arus pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Jadi, pembaruan Islam masuk ke Indonesia adalah pada awal abad ke-20. Berarti pada tahun 1900-an. Pengaruh pembaruan, pemikiran-pemikiran pembaruan dari luar masuk ke Indonesia. Kenapa kok pembaruan bisa masuk ke Indonesia? Kita bisa lihat di latar belakangnya. Karena apa? Penjajahan Barat.
Jadi kenapa pembaruan itu masuk ke sini? Karena ada para penjajah yang datang di Indonesia. Lalu kemunduran Islam. Seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya, kemunduran Islam itu memicu semangat para masyarakat Indonesia khususnya untuk melawan para penjajah. Lalu munculnya gerakan modernisme, yaitu gerakan yang mengikuti perkembangan zaman. Dampak dari masuknya gerakan pembaruan adalah tumbuhnya lalu kritis terhadap dengan syariat, lalu perkembangan organisasi. Oke, jadi dampaknya masih bisa kita rasakan sampai saat ini, yaitu tumbuhnya gerakan keagamaan yang lebih dalam, lebih signifikan, munculnya perkembangan organisasi sosial keagamaan, juga kritis terhadap tradisi-tradisi lokal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Lalu bagaimana proses masuknya pembaruan Islam di Indonesia? Tapi setiap negara punya ciri khas proses masuknya pembaruan. Yang pertama, lewat jalur haji dan mukim, yakni tradisi tokoh-tokoh umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji ketika itu bermukim untuk sementara guna menimba dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya, sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, kualitas keilmuan dan pengamalan keagamaan mereka umumnya semakin meningkat, sehingga ide-ide pembaruan muncul saat mereka kembali ke tanah air dan menyebarkan ilmu yang ada di sana. Maksudnya gimana sih Bu jalur haji ini? Kalau kita tarik sejarah ke belakang, orang haji zaman dulu itu naiknya apa? Kapal. Apakah butuh waktu yang sama dengan sekarang? Boten. Butuh waktu yang lebih lama, butuh waktu yang lebih panjang, sehingga mereka saat berada di tanah suci tidak hanya berhaji saja, tapi juga mencari ilmu. Sehingga sepulang dari mereka berhaji, ilmu-ilmu yang didapatkan di sana disampaikan dan disebarluaskan di Indonesia. Yang kedua, jalur publikasi, yakni berupa jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaruan Islam, baik terbitan Mesir maupun Beirut atau negara-negara Timur Tengah yang lain. Wacana yang disuarakan media tersebut kemudian menarik Muslim Nusantara untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, bahkan lokal, seperti pernah muncul jurnal Al-Iman, Neraca dan Tunas Melayu di Singapura, dan di Sumatera ada terbitan majalah Al-Munir. Maksudnya bagaimana? Jalur yang kedua ini, jalur publikasi, hampir sama dengan yang sebelumnya, jalur haji. Kalau orang-orang haji sekarang, oleh-olehnya apa saja? Air zam-zam, kurma, coklat. Kalau dulu orang haji itu oleh-olehnya buku, kitab yang sesampainya di sini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lokal untuk dijadikan sebagai ilmu yang baru. Bisa difahami? Oke. Lanjut, jalur yang ketiga, yang terakhir ya ini, peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah. Hampir sama dengan yang jalur haji tadi, orang-orang yang menimba ilmu di Timur Tengah, utamanya di Mesir, di Madinah, di Mekah, biasanya sepulang dari mereka menimba ilmu di sana, mereka menyebarluaskan ilmunya. Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasim Asy'ari. Sepulang beliau mencari ilmu di Timur Tengah, di luar Indonesia, mereka menyebarluaskan ilmunya, bahkan sampai mendirikan organisasi Islam. Bisa difahami apa saja jalur masuknya pengaruh pembaruan? Sekarang pembaruan Islam sudah masuk ke Indonesia. Apakah
penerimaan masyarakat Indonesia itu semuanya sama? Tidak, pasti berbeda-beda. Pasti dikasih pemahaman A, nggak semuanya memahami A. Ada yang B, ada yang C, dan lain sebagainya. Sehingga melahirkan 3 corak keagamaan yang besar yang ada di Indonesia. Apa saja corak keagamaan itu? 1. Corak keagamaan yang pertama adalah tradisionalis konservatis, yakni mereka yang menolak kecenderungan westernisasi. Mereka tidak mau cenderung mengikuti kebarat-baratan. Mau, tapi tidak mau terlalu cenderung. Bisa difahami? Oke. Kenapa? Dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengamalan melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Karena mereka masih ingin mempertahankan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Tidak mau meninggalkan tradisinya, sehingga tidak mau ikut westernisasi secara berlebihan. Pendukung kelompok ini rata-rata dari kalangan ulama, torekot, dan penduduk pedesaan. Sudah punya gambaran kira-kira kelompok mana atau organisasi apa yang biasanya masuk ke dalam corak keagamaan ini? Ayo singkat. Nahdlatul Ulama. Di awal berdirinya Nahdlatul Ulama, mereka berpegang di corak keagamaan tradisionalis konservatis ini. Mereka masih ingin mempertahankan budaya lokal, tapi juga tetap mau menerima westernisasi atau perkembangan zaman, tapi tidak terlalu signifikan. Selanjutnya, kelompok reformis modernis, yakni mereka yang menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan, baik privat maupun publik. Islam dipandang memiliki karakter fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. Kelompok yang kedua ini, kelompok yang reformis. Reformis berarti mau menerima perubahan, juga modernis, mau menerima modernisasi. Karena menganggap Islam itu bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa fleksibel mengikuti perkembangan zaman di semua bidang. Pendidikan, sosial, politik, ekonomi, keagamaan, dan lain sebagainya. Bisa difahami? Kira-kira kelompok apa yang masuk dalam kelompok ini? Muhammadiyah. Di awal berdirinya Muhammadiyah, memang sudah bertekad, sudah punya cita-cita untuk merubah kebiasaan umat Islam yang pada saat itu masih mempertahankan budaya lokal yang keluar dari syariat Islam, sehingga mereka ingin merubahnya, menekankan bahwa Islam itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir adalah kelompok radikal Puritan. Seraya sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam di tengah arus zaman, mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide barat. Dari namanya, radikal Puritan. Radikal itu apa, Rek? Lurus, kenceng, tidak mau belok-belok, itu radikal. Mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide barat. Mereka tidak mau meminimalisir ikut modernisasi, karena modernisasi adalah mengikuti ide-ide barat yang biasanya ide-ide barat itu dicetuskan sama orang-orang non-muslim. Sehingga mereka beranggapan kalau mereka mengikuti ide-ide barat, maka mereka mengikuti pemikiran-pemikirannya orang-orang non-muslim. Lalu mereka lebih percaya pada penafsiran yang disebutnya sebagai murni Islami. Mereka punya cara tersendiri dalam menafsirkan Islam. Lalu
kelompok ini juga mengkritik pemikiran dan cara-cara implementatif kaum tradisionalis. Kelompok ini tidak mau mengikuti ide-ide barat, juga tidak mau mengikuti tradisi-tradisi yang dipertahankan oleh kelompok-kelompok tradisionalis. Oke, dari penjelasan pengertian radikal Puritan, kira-kira kelompok mana, organisasi apa yang masuk dalam kelompok ini? ISIS ya. ISIS itu organisasi yang ada pusatnya ada di Iran dan Suriah, memang radikal, menentang kebarat-baratan, juga menentang kelompok-kelompok tradisionalis. Bisa difahami? Biasanya memang di banyak negara ISIS ini tidak sesuai. ISIS ini harus dihapuskan karena memang tidak sesuai dengan identitas di berbagai negara. Oke. Lanjut. Dengan masuknya pembaruan Islam di Indonesia, selain melahirkan beberapa corak keagamaan, juga berdampak dengan lahirnya organisasi Islam di Indonesia. Selain melahirkan tiga corak keagamaan itu, juga melahirkan organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Islam di Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dan dari peranannya pada zaman perjuangan kemerdekaan, peranan para ulama Islam yang tergabung dalam berbagai organisasi akan perjuangan mencapai kemerdekaan sangat besar dan tidak bisa diabaikan. Jadi, dari lahirnya organisasi-organisasi Islam itu punya peran besar dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi kesimpulannya, masuknya pengaruh pembaruan Islam di Indonesia itu juga sangat besar pengaruhnya terhadap kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sampai sini bisa difahami? Bisa. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan memberikan beberapa soal LKPD, latihan lembar kerja untuk kalian. Silahkan dibagi kelompok. Silahkan berkumpul dengan kelompok yang sudah ditentukan. Oke, silakan dikerjakan, dijawab di situ. Setelah itu nanti dipresentasikan. Oke? Silahkan, selamat mengerjakan. Ya, ditulis di situ langsung. Sudah selesai mengerjakan, kita mulai presentasi hasil dari diskusi kalian tentang permasalahan peran organisasi Islam di Indonesia, perannya dalam kemerdekaan dan pasca kemerdekaan itu ada apa saja. Jadi kita pecahkan masalahnya, apa saja peran mereka. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya. Yang pertama, ada pertanyaan, uraikan secara singkat awal mula masuknya gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia pada abad 20 merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor global dan lokal dan melibatkan berbagai organisasi dan komunitas. Dan di sini terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama ialah, jelaskan mengapa di Indonesia banyak berdiri organisasi Islam. Berdirinya organisasi Islam di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu keinginan untuk memajukan Islam. Banyak organisasi Islam berdiri dengan tujuan utama untuk memajukan Islam, baik melalui pendidikan,
dakwah maupun kegiatan sosial. Perhatikan ya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah dengan berdirinya organisasi Islam di Indonesia relevan bagi kemajuan peradaban di Indonesia? Jelaskan. Ya, kehadiran Islam di Indonesia sangat relevan bagi kemajuan peradaban di Indonesia. Keislaman telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, sosial, budaya, dan politik. Untuk pertanyaan ketiga atau yang terakhir, jelaskan peran penting organisasi Islam pada masa kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Organisasi Islam berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan dengan membangkitkan semangat nasionalisme, melawan penjajah dan ikut merumuskan dasar negara. Setelah merdeka, organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah berkontribusi dalam pendidikan, sosial, dan dakwah. Sekian saya perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya, terutama permasalahan tentang peran organisasi Islam di Indonesia. Mereka berdiri di sini punya peran apa saja, mereka berkontribusi apa saja, semua sudah terpecahkan. Jadi pada intinya, masuknya pengaruh pembaruan Islam di Indonesia yang melahirkan organisasi-organisasi Islam di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting bagi kemajuan Islam di Indonesia. Utamanya ikut membantu dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Contohnya yang dicetuskan oleh organisasi Nahdlatul Ulama dengan mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Selain itu, di Muhammadiyah juga berperan dalam memajukan dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi, permasalahan apakah organisasi Islam itu punya peran, semuanya sudah terjawab bahwa setiap organisasi Islam yang berdiri di Indonesia mempunyai peran penting dalam meraih kemerdekaan ataupun kemajuan bangsa Indonesia. Sebelum saya mengakhiri pelajaran kali ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu sampean jawab, yang perlu kalian jawab. Langsung dilihat di layar. Nanti setelah semuanya sudah mengerjakan, kita langsung koreksi bersama. Oke? Kesimpulannya adalah pengaruh pembaruan Islam yang masuk ke Indonesia punya peran penting dalam kemajuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik itu di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan keagamaan. Sekian materi hari ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Mereka punya peran apa saja, kita kupas satu persatu dari organisasi Jamiatul Khair sampai Majelis Islam A'la Indonesia. Ini tadi hanya gambaran saja yang tentang organisasi. Minggu depan kita kupas lebih lanjut. Jangan lupa belajar materinya, jangan lupa belajar materi hari ini, pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Semoga dari ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.